Materi kita adalah segitiga-segitiga yang kongruen dan segitiga-segitiga yang sebangun. Ya, jadi ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau lihat soal tugas tadi yang nomor 10, kurang lebih penyelesaiannya sama. Kita buat perbandingannya, lalu kita buat dalam sistem kali silang kalau dia untuk yang sebangun. Sementara kalau yang kongruen, tidak ada masalah. Kalau dua segitiga yang kongruen, kita cukup sesuaikan antara sudutnya. Dua segitiga kongruen memiliki sisi bersesuaian yang sama panjang. Ya, jadi sisi bersesuaian sama panjang. Jadi bisa dibilang ya segitiganya kembar. Ya, jadi untuk soal-soal segitiga kongruen, saya rasa tidak masalah. Otomatis juga sudutnya pasti sama. Ada segitiga siku-siku. Anggaplah siku-siku bagus ya. Ukuran sisi yang di bawah 4,5, sisi miring 7,5, lalu yang ini 6. Lalu ada sudut di sini 53 derajat. Ukuran sudutnya. Kemudian ada segitiga lain. Segitiganya tadi segitiga ABC. Sementara segitiga yang lain adalah segitiga PQR, di mana segitiga ini dikatakan kongruen atau sama dengan segitiga yang ABC. Jadi PQR-nya seperti ini. Lagi kita disuruh menentukan panjang PQ berapa, kemudian menentukan sudut R berapa. Ya, jadi kira-kira ada yang bisa tebak di sini? Untuk panjang PQ, dia yang mana? Karena dua segitiganya sama ya, jadi otomatis kalau ditanya segitiga PQ, kalau bukan jawabannya 4,5, 6, atau 7,5. Kira-kira yang mana? 7,5. Ada yang jawab 4,5, ada yang jawab 7,5. Seandainya gambar saya bagus ya, ini karena gambar saya jelek, ini makanya ada dua jawaban. Seandainya gambarnya bagus, kelihatan kok. Halaman berapa udah Pak Muni? Halaman 23. Kelihatan bahwa yang sama adalah yang AB dengan PQ ya. Jadi jawabannya harusnya 4,5. Jawabannya adalah 4,5. Ini. Karena gambar saya jelek ini. Berarti, seandainya kita disuruh tebak, PR berarti panjangnya adalah PR berapa kira-kira? Seandainya ditanyakan. 6. 6, betul. RQ? 4,5. PQ yang 4,5. 7,5. 7,5. 7,5 ya. Kenapa? Karena kan ada penanda sudut ya di situ. Jadi yang ada di hadapan sudut siku-siku, yaitu 7,5. Nah, sekarang kita cari sudut R. Sudut R kira-kira berapa? Ada yang bisa tahu petunjuknya ya? Clue-nya? 35. 35. Ada yang lain? Clue-nya ya, satu segitiga, jumlah sudutnya 180 derajat. Itu clue-nya ya. 35 atau 53 atau 37. 37. Siapa yang jawab tadi ini? Saya tidak lihat muka ya, soalnya ini saya lagi share layar. Yang jawab 37. Salah. Yang jawab 37 siapa? Saya Pak Ya, Samuel. Oh, Samuel. Coba Samuel, caranya gimana dapat 37? Kan itu sudah ada clue 53 derajat. Tambah ada sudut siku-siku di situ jadi 90 derajat. Oke. Jadi 53 ditambah 90. Kan satu segitiga itu 180. Jadi tinggal dikurang 180 dikurang 143.
Jadi dapat Jadi hasilnya 37. Oke, jadi Samuel punya maksud di sudut C itu 37. Lalu sudut C itu sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R. Ya, karena kan dua segitiga ini kongruen ya. Sudut P otomatis sama dengan A, sudut B karena ukurannya ini 4,5 ya, sudut B pasti sama dengan sudut yang Q, otomatis sudut C sama dengan yang R. Jadi 180 itu kita kurangi dengan dua sudut yang lain ya, maka dapat nanti 37 derajat. Oke Samuel, terima kasih. 12 cm, 8,4 cm, 70 derajat. Lalu di sini 12 cm, di sini 70 derajat, di sini 41 derajat, di sini 8,4 cm, di sini A, B, C, P, Q, R. Oke. Di sini siapa yang ditanyakan ya adalah besar sudut ABC. ABC berapa derajat? 41, Pak. Nah, siapa ini? Sebut nama, saya tidak lihat muka soalnya lagi share layar. Siapa? Marcel, Pak. Marcel Lintong. Ya, Pak. Oke. Jawabannya berapa? 41, Pak. 41 derajat. ABC 41 derajat. Oke, benar ya? Yang lain, ada yang mau menanggapi sebelum dibahas? Ada yang punya pendapat lain? Ya, jadi saya jelaskan saja. Kenapa Marcel benar ya? Karena ini kan patokannya kan ada 12 ya. 12 ini mengapit sudut B, ya diapit oleh sudut B dan 70. Sementara di segitiga yang satu juga sama ya. 12 ini diapit oleh 70 dengan sudut 41. Berarti sudut B itu 41. Kalau ditanyakan sudut ABC berarti yang sudut B itu, sudut yang di tengah. Jadi jawabannya 41. Marcel tambah 10 poin. Oke, bagi yang mau tambah nilai saya kasih pertanyaan B. Tentukan besar sudut R. Coba siapa yang mau jawab? 69. 69 ini siapa? Renard ya? Iya. Renard 69 derajat. Caranya gimana Renard? 180 dikurang 70 dikurang 41. Kurang 70 kurang 41. Oke, jadi kalau 69 tambah 41, 110 tambah 70, 180 ya, benar. Jadi jawabannya Renard benar ya. Karena satu segitiga, besar sudutnya harus 180 derajat, tambah 10. Oke, kayaknya tidak bisa lagi pertanyaan yang lainnya, karena sudah lengkap sudut B. Oh ya, siapa tahu ada yang mau coba. Selain Marcel, Renard, Samuel, yang mau jawab untuk sudut C berapa derajat? 69. Siapa ini? Yang jawab 69 tadi siapa? Sebut nama. Siapa? Celomita. Oke, 69. Alasannya? Karena kalau sisi A itu 70, sisi P itu 41. Sisi R itu berarti tadi sudah dibilang 69. C itu sama dengan R jadi 69 juga. Oke, terima kasih ya. Cukup jelas ya. Ya, jadi untuk soal-soal model seperti ini
Sudah bisa ya. Jadi saya anggap untuk kongruen, kekongruenan sudah ya, sudah aman. Jadi nanti bisa dicek model contoh soal yang ada di buku. Oke, sekarang masuk ke segitiga yang sebangun. Ini baru segitiga yang kongruen ya. Sekarang kita masuk ke segitiga yang sebangun. Memiliki perbandingan sisi yang berkesesuaian sama. Ya, jadi saya tulis rangkuman dari buku di halaman 28. Syarat sebangun itu ada 2. Jadi yang pertama, dua segitiga sebangun sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut bersesuaian sama besar. Itu syarat yang pertama. Setelah itu, syarat keduanya, sisi bersesuaian sebanding. Jadi memiliki perbandingan yang sama. Jadi sudah tahu sih kemarin, sudah bisa kerja. Oke, sekarang langsung saja ke contohnya supaya paham. Contoh soal ya. Saya tuliskan contoh soal dari halaman 31. Soalnya dalam bentuk cerita. Dalam segitiga DEF dan segitiga KLM diketahui DE sama dengan 6 cm. Lalu EF sama dengan 4 cm. DF sama dengan 8 cm. KL sama dengan 12 cm. LM sama dengan 20 cm. Dan KM, jadi 6 sisi ya, karena ada 2 segitiga. Jadi ada 6 ukuran. KM 18 cm. Apakah 2 segitiga sebangun? Ya, jadi kita bisa cek apakah 2 segitiga ini sebangun dengan cara mengecek dia punya ukuran sisi yang ada. Jadi caranya kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan saja langsung di antara 2 segitiga ya. Ini kan ada dua macam ukuran. Ada yang pakai huruf DEF, kemudian ada yang pakai huruf KLM. Ya, jadi kita buat pasangan-pasangan yang bersesuaian. Ambil yang sama-sama paling kecil. Kira-kira yang DEF yang paling kecil ukuran sisi yang mana? Apakah DE, EF, atau DF yang paling pendek? Jangan-jangan tulisan saya tidak ada pembaca ini, makanya. Yang mana yang paling pendek? DE 6, Pak. 4. Yang 4 ya. Iya. Jadi yang paling pendek adalah EF. EF kita akan bandingkan dengan yang paling pendek di KLM. Apa yang paling pendek di KLM? 6. KLM. KLM 12. KL. Jadi EF kita bandingkan dengan KL. Nah, banding ya, perbandingan ya, boleh juga dalam bentuk per. Jadi EF per KL, boleh juga seperti itu. Boleh juga dalam bentuk tulisan bagi seperti ini. Jadi 4 banding 12. Nah, kita sederhanakan jadi berapa banding berapa? 1 banding 3. 4. 1 banding 3. Sama-sama bagi 4 ya, kata Reinhardt ya. Sekarang ukuran yang di tengah-tengah. Kan ada yang paling pendek, atau yang paling panjang dulu. Yang paling panjang di DEF yang mana? 8. 8. Berarti yang DF.
Kita bandingkan dengan yang paling panjang di KLM. LM 20 cm. LM ya, 20 cm. Jadi perbandingannya adalah 8 banding 20, Pak. 20. Kita sederhanakan sama-sama bagi 4. bagi Jadi 4. 2 banding 2 2 banding 5. banding 5. banding 5. Oke. Sekarang yang tengah-tengah. Berarti sisa DE banding apa? KM KM. Jadi 6 banding 18. 18. Sederhanakan jadi 3. Jadi 1 banding 3. 1 banding 3 ya, bagi 6 ya. Ya. Oke. Nah, sesuai dengan syarat segitiga yang sebangun, ya sisi bersesuaian sebanding. Dia menyalahi ini sisi yang bersesuaian yang sebanding. Kenapa? Hah? Karena ada 2/5 yang beda. Yang lain ada sepertiga sudah sama, 2/5-nya tidak sama. Jadi ketiga-tiganya ini perbandingannya harus sama baru dikatakan sebagai segitiga yang sebangun. Jadi tidak sebangun. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Belum lanjut? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, aman ya. Oke, nanti ada model-model soal. Cukup sisi yang sebanding ya, kalau sudut ini. Kalau sudut tidak pengaruh sebandingnya. Oke, saya cari model soalnya yang menunjukkan kesebangunan. Oke, dari teman (34) nomor 7. Bisa gambarkan saja segitiganya. Katanya mau disuruh buktikan. Kemudian ini 7,5. Ini 6. Ini 55. Buktikan bahwa segitiga ABC dengan PQR adalah segitiga yang sebangun. Oke, itu pertanyaannya ya. Oke. Ada yang mau coba-coba? Silakan. Sebelum dibahas, ada ukuran lain mungkin AB tidak ada lagi, 4/5. 4/5. Oh, bisa saja ya, ini tidak sebangun ya. Oke, ada yang mau menjawab? Dengan beserta alasannya, diberi tambahan nilai kalau ada yang bisa. 2/3, Pak. Sebangun atau tidak? Sebangun, 2/3. 2/3, oke. Samuel lagi ya? Ya dong, saya butuh Ya. nilai. Oh, nilai cuma boleh tambah 1 kali. Oke. Oke, jelaskan Samuel. Yang mana yang mau dibandingkan? 4 dengan 6. 4 dengan 6, berarti AC, saya tulis begini boleh ya, AC banding QR harus sama dengan AB banding PQ. Ini boleh ditulis begini supaya gampang.
Nah, kita lihat AC-nya 4, ya. Kemudian QR-nya 6. Apakah sama dengan AB-nya 5 banding 7,5? Ya, jadi menurut caranya Samuel, ini cara Samuel ini. Dia buat perbandingannya, yaitu 4 dan 6 disederhanakan ya? Iya, Pak. 4/6 sama-sama bagi 2. 2. Maka dapat 2/3. Kalau 5/7,5 dibagi berapa? 2,5. 5. Oh, bagi 2,5. Jawabannya juga 2/3. Oke, benar sekali ya. Saya tambah 5. Oke, makasih, Pak. Oke. Kalau mau pakai kali silang juga boleh ya. 6 kali 5, 30. Ini kali silang. Lalu 4 dengan 7,5 dikali silang dapat 30. Jadi terbukti bahwa dia sebangun. Meskipun kita belum tahu sisi yang lainnya ya, tapi ada penjelasan di buku syarat untuk dua segitiga yang sebangun. Bisa cukup kita tahu istilah sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Kalau ada dua sisi yang sebangun terus sudut diantaranya sama, berarti sudah pasti dia segitiga yang sebangun. Meskipun kita tidak tahu BC dengan PR. Begitu katanya ya penjelasannya. Dan kita tidak tahu sudut BC, kita tidak tahu sudut PR. Tetapi kalau memenuhi syarat sisi sudut sisi ya, dua sisi dengan sudut yang diapit sudah bangun, maka dia sudah pasti segitiga yang sebangun. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini cuma masih gampang ya? Masih gampang. Tidak ada lagi pertanyaan. Oke, saya kasih soal. Ini kalau boleh Samuel diam dulu. Kasih kesempatan. Nanti kalau tidak ada jawaban yang beda baru dijawab. Ini ada segitiga ABC. Sudut A-nya 49, sudut B-nya 76. Kemudian panjang AB 8, BC 7, AC 9. Lalu ada segitiga yang lain. Katanya segitiganya sebangun. Ini 55. 76, kemudian KL-nya 12. KLM. Oke, pertanyaannya berapa sudut C? Terus berapa panjang LM? Berapa panjang KM? Ya. Silakan siapa yang tiga-tiganya? Apa? Jawab salah satu sudah dapat tambah nilai. Saya, Pak. Sudut C itu 55. Siapa ini? 55 derajat, 55 derajat. Calomita, Pak. Ya. Calomita yang bagian apa yang dijawab? Yang A. Yang A jawabannya? Yang A itu sudut C itu 55 derajat. 55 derajat. Oke, alasannya? Alasannya karena sudut A itu 49, sudut B itu 76. Sedangkan dua bangunan ini itu sebangun walaupun beda ukuran. Jadi di situ sudah ada 76. Tapi di bangunan yang satu nggak ada 49.
tapi ada 55 derajat. Jadi saya sama dengan M, 55 Oke. derajat. Jawabannya benar. Oke, yang lain selain Shalomita dan Samuel yang mau jawab B dengan C. Salsa Papua kurang 4 14 kurang 49 10 sampai 11 15 14 jadi 5. Aduh, 1 pinjam 1. Koma-koma ya jawabannya ya. LM 13,5, Pak. Apa ini? Maybelline. LM 13,5. Maybelline. Coba dijelaskan sedikit gimana caranya? Karena kan yang 8 dengan 12 itu kan 2/3. Jadi yang lain Allah pasti 2/3. Apa itu Allah? Ya, maksudnya Oke. Oke, prosesnya begini ya. AB per KL sama dengan BC per LM. Begini ya. 8 per 12 sama dengan 7 per LM ya, anggap X. Jadi katanya perbandingannya ini 2:3. Berarti salah ya? Bukan itu ya perbandingannya ya? Bukan BC ya? AC betul ya? Sorry. Maybelline yang benar. Jadi karena yang bersesuaian itu untuk LM ya. LM itu antara sudut 55 dengan 49. Jadi yang diambil adalah AC. Jadi 9 per X. Jadi ketambahan 4,5. Jadi ini harus 2:3. Kalau kesulitan ininya kali silang saja. Kali silang di sini. Jadi 2 kali X, 2X sama dengan 9 kali 3, 27. Jadi X-nya 27 bagi 2 sama dengan 13,5. Oke, Maybelline tambah 10. Begitu ya Maybelline, atau caranya beda? saya punya yang kan 8 itu 2/3. Jadi berarti yang 7 misalnya 7 bagi 2 itu 3,5 ya. Jadi misalnya yang 9 misalnya. Yang 9 itu misalnya 9 bagi 2 itu 4,5. Jadi 9 tambah 4,5. Oh ya, sama. 9 tambah 4,5, 13,5. Oke. Bagus. Boleh catat cara ini ya, cara yang saya tulis. Ini cara kali silang. Ini untuk mempermudah. Pak, Ya, yang KM 10,5 siapa ini? Evelyn? Mikaela. Mikaela 10,5. Apa? Oke, caranya. Caranya yang pertama kan kalau 8 per 12 disederhanakan jadi 2/3. Terus dikali silang sama 7 per X. Hasilnya kan 2X sama dengan 21. Jadi X sama dengan 21 bahagi 2. 10,5. 10,5. Oke, bagus. Jawabannya benar. Jadi yang rawan untuk tertukar di sini perbandingannya ya. Jadi AB banding KL sama dengan AC ya. Jadi AC per LM. Kecil banding besar, kecil banding besar. Oke.
sudah terjawab? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada sudah paham. Bagi yang lain ya. Bisa dilihat nanti. Ini coretan meeting ini juga saya nanti bagikan di link tugas. Oke. Lanjut sedikit lagi ya. Satu materi lagi. Model soal pertama untuk segitiga sembangun ya. Jadi kalau ada dua segitiga seperti ini, jangan dulu. Dua segitiga seperti ini, A, B, C, D, E, F. Kira-kira perbandingan, menulis perbandingannya bagaimana? Ini ada dua segitiga dengan sisi yang besar ini sisinya ABC, yang kecil ini sisinya DEF. Kalau mau ditulis dalam perbandingan, apa per apa sama dengan apa per apa sama dengan apa per apa? Coba yang boleh jawab. Kita ambil, saya ambil perbandingan pertamanya D per A ya, D per A. Nah, lanjutkan. Kalau D per A maka sama dengan apa per apa? Sama dengan apa per apa? C banding F, B banding E. B banding E, C banding F ya. Oke. Tapi dilihat yang bagian atas yang segitiga kecil. Jadi kecil banding besar, kecil banding besar, kecil banding besar. Jangan terbalik. E banding B, F banding C. E banding B, F banding C. Begitu ya yang seharusnya. Jadi kecil kita bandingkan ke yang besar. Anggaplah seperti itu. Jadi D banding A, E banding B, F banding C. Oke. Nah, sekarang seandainya segitiga ini digabung. Jadi bergabung menjadi satu dalam cinta. Tidak, canda cinta. Maksudnya bersatu. Digabung seperti ini, sehingga ini jadi A, terus ini jadi B ya, yang ini B, yang ini C berarti yang di dalam ini D, yang kecil ini E, terus yang ini jadi F. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada model soal yang seperti ini ya. Jadi ada segitiga kecil di dalam segitiga yang besar, sehingga dengan menggunakan perbandingan kita tahu bahwa oh yang kecil banding besar, dalam hal ini D banding A, sama dengan kecil banding besar yaitu E banding B, kemudian kecil banding besar F banding C. Contoh. Ini contoh soal. Saya buat segitiga di dalam segitiga. Aduh, gambar saya ini tidak bisa lurus. Mungkin ada menu gambar di sini supaya saya menggambarnya bisa lurus. Ini kotak, tidak ada garis. Tidak apa-apa.
Ya, misalnya ada soal seperti ini. Diketahui panjang AB 6, panjang DE 3, panjang DC 2, panjang CE 4,5. Kita disuruh cari panjangnya AC, panjangnya DA atau AD, terus disuruh cari panjangnya BC dengan panjangnya BE. Oke, ada yang sudah punya ide? Silakan. Saya Pak. Siapa? Samuel lagi dong. Lagi, Samuel lagi. Ya, satu jawab. Iya, apaan? Aceh. AC itu berapa? 4. 4. 4 Alasannya? Karena ini segitiga besar dengan segitiga kecil, perbandingannya itu 1:2. Dari mana 1:2? 3 dengan 6. Oke, betul. 3 dan 6 ya. Jadi DE banding AB sama dengan DC banding AC, begitu. Oke. 3/6 sama dengan 2/AC. Jadi dari sini kelihatan tanpa perlu dikali silang sih bisa dapat, oh kalau 3/6 1/2 maka ini 2/4 ya, supaya 1/2. Atau kalau mau kali silang, 3AC sama dengan 2 kali 6. Jadi 12 bagi 3 dapat 4. Oke Samuel, thank you. Selain Samuel. Saya Pak. Siapa? Siapa tadi yang belum dulu siapa? Saya tidak lihat mukanya soalnya. Halo, siapa? Saya belum, Pak. Oh ya, coba Ren. Mau jawab yang mana? Dua. Yang mana yang 2? AD, Pak. AD 2 cm. Alasannya? Karena di situ AD ada 6 cm dengan 3 cm. Baru DC itu 2 cm. Jadi antara itu 6 dengan 3 itu 6 dikurangi 3 sama dengan 2 cm. Oke, saya jelaskan ulang ya supaya yang lain tahu. Maksudnya Reinhard adalah karena sudah dapat AC 4 begitu ya. AC tadi 4. Iya. Kalau DC adalah 2, maka 2 tambah berapa dapat 4 begitu maksudnya. Ya, jadi karena totalnya ini adalah 4 dijawab Samuel, terus ini 2, otomatis yang AD itu 2. Supaya 2 tambah 2, 4. Ya, atau AD didapat dari 4 kurang 2. 2 cm. Oke, terima kasih. Yang lain? Terima kasih, Pak. Oke. Saya, Pak. Iya, tapi dapat penjelasan yang tersal sedikit. Sebut nama. Maybelline. Maybelline lagi, oke. Mau cari yang mana? BC. Oke, BC berapa? 9. Oke, BC katanya 9. Caranya? Karena 4,5 tambah 4,5 kan? Iya, ya. Caranya. Cara lainnya selain itu? Karena 1/2. 1/2 ya. Oke. Jadi karena 1/2 seperti tadi, maka kalau 4,5 berarti harus per 9 begitu ya. Supaya 1/2. Oke. Jawab sekalian, BE-nya berapa? 4,5. 4,5. Oke. Aman? Sampai sini saja materinya ya. Jadi 2 bangun yang kongruen, terus 2 bangun yang sebangun, terus kalau ada yang digabung segitiga dalam segitiga.